semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Bab 971. Kelahiran. Aku tahu kekuatanku dengan sangat baik, kata tubuh Moshe kepada kesatria dari ras lain yang berdiri di samping kolam 5 warna. Aku tidak berniat merebut hati ruang dengan paksa, dan aku juga tidak ingin mati. Tapi bagaimana aku bisa yakin kau tidak akan membunuhku? Ketiga wajah kesatria itu tampak sedikit menyeringah aneh. Tiba-tiba ia berkata, kita bisa membentuk tim petualangan. Selama kita dalam satu tim, kita tidak boleh saling membunuh. Kalau melanggar, kita akan diburu oleh sekolah dewa leluhur. Apakah kau lupa kalau sensorku untuk dunia kemuliaan sudah rusak? Jawab tubuh Moshe. Tidak bisa. Keparat! Kesatria itu meraung marah tanpa bisa menahan diri. Tidak ada jalan keluar, apalagi yang bisa dilakukannya. Kesatria, beri aku jaminan agar aku bisa selamat dan aku tidak akan mengatakan apapun kepada siapapun, kata tubuh Moshe. Aku bahkan bersedia menjadi penjaga hati ruang sampai ia matang. Sambil terus berbicara dengan kesatria itu, tubuh Moshe diam-diam memusatkan pikiran pada dunia internalnya, kristal kehidupan dan hati ruang. Satu kecil, satu besar. Satu hanya berisi energi tingkat puncak sektor Lord, sementara yang lain cukup kuat untuk menjadi inti harta sejati. Satu hanyalah makhluk biasa dari klan Moshe, sementara yang lain hanya bisa terbentuk setelah bunga jurang 5 warna mengerap energi dari tanah asal. Weng, weng. Energi beresonansi berpindah ke dalam kristal kehidupan. Energi itu adalah esensi dari hati ruang, esensi yang telah dipupuk selama waktu yang amat panjang, akar dari sebuah inti harta sejati. Dan sekarang energi itu terus-menerus mengalir ke dalam kristal kehidupan, mengembang, menyusut, lalu mengembang kembali. Setiap kali, wujudnya berubah secara mendasar. Akar dari tubuh Moshe adalah kristal kehidupan. Biasanya tidak ada jalan maju setelah mencapai tingkat puncak sektor Lord, kecuali berubah menjadi abadi. Namun kristal kehidupan ini terus berubah, mendorong lompatan tingkat kehidupan. Sama seperti Luo Feng ketika melatih manual 9 jilid yang mampu meningkatkan tubuh manusia aslinya maupun tubuh binatang bertanduk emas bahkan setelah keduanya mencapai puncak sektor Lord. Manusia punya caranya sendiri untuk memperbaiki gen, seperti menggunakan kristal sungai darah. Demikian pula, makhluk Moshe juga punya jalannya sendiri meski jauh lebih sulit dan penuh tuntutan. Selain itu, makhluk Moshe sangat langka di alam semesta, dan rahasia perubahan itu hanya diketahui para senior klan Moshe. Sedikit makhluk agung dari ras lain yang tahu. Wah, wah, hong, hong. Seperti ombak yang menghantam pantai, energi yang tersimpan dalam hati ruang terus mengalir masuk, dan seiring kristal kehidupan berubah, kapasitasnya untuk menampung energi pun bertambah. Perlahan setelah berulang kali mengembang dan menyusut, ukiran emas mulai muncul di kristal kehidupan, lalu makin banyak ukiran baru bermunculan, seolah-olah sedang dilukis oleh tangan seniman ulung. Semakin banyak energi diserap, semakin banyak ukiran baru terbentuk. Kristal kehidupan memang sudah memiliki ukiran alami, tapi ukiran yang kedua ini lebih rumit, lebih indah, lebih sempurna. Tubuh Moshe berusaha menyembunyikan kegembiraannya merasa dirinya sedang berevolusi. Dari luar, ia tetap berbicara dengan kesatria itu. Oke, bagaimana kalau... Kesatria itu hendak berbicara tapi tiba-tiba ia tertegun. Tubuh Moshe juga merasa ada yang aneh di atas kepalanya. Ia mendongak dan melihat 1081 retakan ruang di sekitar hati ruang mendadak padam dan lenyap untuk selamanya. Hah? Kesatria itu terpana. Dari jauhan Luo Feng bisa melihat energi dalam hati ruang mendidih. Selama ratusan juta tahun, ia stabil, tapi sekarang, ketika sudah kehilangan sebagian besar energinya, ia mulai tidak stabil, malah tampak lebih berbahaya. Retakan ruang, hilang. Kesatria itu menatap hati ruang yang penuh energi bergolak. Pasti ini tanda ia sudah matang. Akhirnya, matang juga. Hati ruang ini milikku sekarang. Aku tidak perlu berbicara dengan pewaris sialan ini lagi. So, hati ruang bergetar. Sebuah retakan muncul di permukaannya. Kesatria itu membelatak. Apa-apaan ini? Gumamnya, terpaku menatap hati ruang. Pengetahuannya hanya dari penelitian. Ia belum pernah melihat hati ruang nyata sebelumnya, apalagi yang sedang matang. Hilangnya retakan ruang seharusnya jadi tanda kematangan. Tapi kenapa malah begini? Kakak-kakak,
Retakan-retakan baru terus bermunculan. Tidak, tidak! Kesatria itu panik, namun tak bisa berbuat apa-apa. Tak lama, bola kristal dengan 10.081 permukaannya itu penuh retakan. Lalu, energi hati ruang meledak keluar menyinari seluruh gunung bagaikan matahari. Kesatria itu terperangah tapi masih berharap. Mungkin ia harus mati dulu sebelum lahir kembali. Energinya luar biasa, membuat ruang bergetar. Hati ruang ini memang luar biasa. Sementara itu, tubuh Mosha merasakan kristal kehidupannya berubah semakin cepat. Ukiran-ukiran baru terukir rapat hingga akhirnya terbentuk satu set ukiran lengkap yang bersinar emas terang. Kini, tubuh Mosha memiliki 2 set ukiran di kristal kehidupan. Satu alami, satu lagi baru terbentuk. Saat kristal kehidupan tak bisa lagi berevolusi, ketika ukiran kedua selesai, aliran energi dari hati ruang berhenti. Sisa energi terakhir menyembur keluar. Kesatria 3 wajah itu semakin bingung sekaligus senang. Sepertinya ini sudah mencapai puncaknya. Inilah cahaya terakhirnya. Kesatria itu bersorak. Evolusinya selesai. Tapi, tubuh Mosha tahu betul apa yang terjadi. Ia bisa merasakan energi yang sangat besar sudah ditransfer ke dalam dirinya dalam waktu singkat. Tubuh Mosha merasa sepenuhnya berubah, menyatu dengan ruang sekitarnya. Dulu hubungannya dengan ruang bagaikan ikan di sungai. Kini, ia seperti setetes air di samudra, bagian dari ruang itu sendiri. Aku harus mendalami rahasia tubuh ini, pikir Luo Feng, mengendalikan tubuh Mosha dari kejauhan. Sepertinya hati ruang akan runtuh. Luo Feng tak berani menunggu. Jagalah hati ruangmu sesukamu, kata tubuh Mosha, melirik bunga jurang 5 warna di bawah. Aku pergi sekarang. Kesatria 3 wajah itu sebenarnya sudah melapisi bunga jurang 5 warna dengan kekuatan abadinya. Takut pewaris itu meledak diri dan merusaknya. Tapi setelah melihat retakan hilang dan mengira hati ruang sudah matang, ia lena. Tubuh Mosha menyelam ke salah satu kolam emas dan lenyap. Hah? Kesatria itu terkejut menatap tempat hilangnya tubuh Mosha. Dia hilang di tengah bunga jurang 5 warna? Mati atau kabur? Pengetahuannya jauh lebih dangkal dari Luo Feng. Ia hanya tahu bahwa bunga jurang 5 warna memberi energi pada hati ruang. Ia sama sekali tidak tahu bahwa itu sebenarnya 5 portal. Tak peduli, gumamnya. Hati ruang sudah matang. Kesatria itu menatap hati ruang yang masih menyemburkan energi dahsyat. Hati ruang, cahayanya begitu menyilaukan. Peng! Mendadak, hati ruang pecah bagaikan kaca dan pecahannya lenyap begitu saja. Ah, bagaimana? Bagaimana bisa? Kesatria 3 wajah itu tergagap tak percaya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa hancur? Ia yakin pewaris tadi tak ada hubungannya. Ia mengawasi pewaris itu terus-menerus dan pewaris itu bahkan tak menyentuh hati ruang. Aku tidak pernah tahu hati ruang bisa hancur. Kesatria itu murka. Apakah karena pewaris itu menyelam ke bunga jurang 5 warna lalu menimbulkan reaksi? Ia menatap bunga jurang 5 warna, tak menemukan jawaban lain. Tidak, ratapnya pilu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ia menolak percaya. Ia sudah menunggu 3000 era agar hati ruang matang. Dalam era terakhir, ia mendapati hati ruang mulai terbentuk. Sejak saat itu, ia datang setiap hari untuk memeriksa gunung ini, memastikan tak ada makhluk agung lain yang merebutnya. Bagaimanapun, hati ruang adalah bahan inti untuk membuat harta karun asli. Nilainya setara dengan harta sejati tertentu. Harta sejati atau bahan intinya selalu jadi incaran para kesatria alam semesta. Ia sudah menunggu begitu lama, tapi akhirnya tak mendapat apa-apa. Tidak, kata kesatria itu. Dulu pewaris itu terjun ke bunga jurang 5 warna setelah retakan hilang. Hati ruang sudah matang. Ia menggalingkan kepala tak percaya. Kenapa? Apa yang membuatnya hancur? Rasa sakit dan putus asa itu terlalu berat. 3 wajahnya meraung bersamaan. Kekuatan abadi yang dahsyat memancar keluar dari gua-gua di gunung itu dan tak terhitung pilar cahaya meledak ke langit. Bab 972. Teknik bakat. Tubuh Mosha yang sedang girang sama sekali tak peduli pada reaksi sang kesatria. Sush! Begitu tubuh Mosha menyelam ke kolam emas, ia langsung merasakan distorsi ruang. Ia telah masuk ke sebuah lorong jurang yang dipenuhi kekuatan ilahi emas yang mendominasi, membawanya dengan cepat menuju tanah asal. Samudra hukum emas. Boom!
Saat tubuh Moshe hampir mencapai tanah asal, sebuah kekuatan tak tertahankan dari alam semesta menekannya, lalu menendangnya keluar dari lorong itu. Tubuh Moshe terguling, lalu berdiri di udara. Ia berada di ruang hampa. Di kejauhan ada benda-benda astronomi tak beraturan, meteor raksasa tandus dan pecahan benua yang melayang. Di mana aku? Tubuh Moshe segera memeriksa koordinat semesta, lalu terkejut gembira melihat datanya. Ia telah dikeluarkan saat dalam perjalanan ke tanah asal dan malah mendarat di ruang hampa yang hanya berjarak beberapa tahun cahaya dari tempat lahirnya hati ruang. Aku beberapa tahun cahaya dari tempat misterius itu, katanya. Tapi untungnya ini dekat dengan ruang 9 keterasingan. Aku bukan hanya tak membuang waktu, malah justru menghemat banyak waktu. Sekarang, soal perubahan ini. Tubuh Moshe dipenuhi kegembiraan. Ia tak tahan lagi dan mulai memeriksa perubahan dalam dirinya dengan seksama. Bahkan jika ia berhasil merebut hati ruang itu sendiri, ia tak akan merasa segembira ini. Sebab, manfaat hati ruang sebenarnya terbatas sampai kekuatan Luo Feng naik ke level tertentu. Tapi saat tubuh Moshe mengepalkan tinjunya, kekuatan dahsyat yang dihasilkan membuat ruang hampa bergetar. Robek! Tubuh Moshe mengayunkan tangan kanannya begitu saja, membentuk cakar, dan berhasil merobek ruang hampa. Hahaha, kekuatan ini luar biasa, sangat hebat, katanya. Puas. Sebelumnya tubuh Moshe hanya punya kekuatan setara puncak sektor Lord. Ia begitu lemah sampai hanya bisa melawan pejuang abadi tingkat resmi dengan bantuan pemahaman hukum ruangnya yang dalam. Keakuratan reaksinya 100 kali lebih presisi dari sebelumnya. Tubuh Moshe menatap penuh semangat. Seberapa cepat reaksi makhluk agung? Tubuh Moshe yakin kekuatannya kini telah meningkat 100 kali lipat dibanding sektor Lord biasa. Di antara miliaran keturunan di alam semesta, bahkan binatang ruang dari 12 keturunan puncak seperti binatang bertanduk emas hanya 10 kali lipat lebih kuat daripada sektor Lord. Sekarang tubuh Moshe sudah mencapai 100 kali lipat, setara dengan makhluk khusus pada umumnya. Hati ruang telah mengangkatnya ke level makhluk khusus. Tentu, perubahan itu juga dipengaruhi oleh sifat kehidupan tubuh Moshe sendiri. Semakin lemah tubuh Moshe sebelumnya, semakin besar pengaruh hati ruang saat transformasi. Sejauh ku tahu, meningkatkan level gen kehidupan itu sangat sulit. Bahkan dengan berbagai macam harta, hanya sedikit makhluk agung dari umat manusia yang bisa meningkat 10 kali lipat. Klan Moshe pun sama. Aku tak percaya, tubuh Moshaku bisa meningkat 100 kali lipat. Tapi memang tidak mengejutkan. Hati ruang adalah inti dari harta sejati asli. Faktanya, di dalam klan Moshe, makhluk agung tingkat senior memang menggunakan harta peningkat gen kehidupan seperti hati ruang. Hanya saja efeknya tidak sebesar ini. Mungkin hanya sektor Lord Genius sekali dalam miliaran tahun yang bisa mendapat hasil luar biasa dari harta ini. Tubuh Moshe pun mengerahkan teleportasi. Swish! Ia menyatu dengan ruang hampa, lalu muncul kembali sejauh 60 juta mil. Swish! 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 Ia terus melakukan teleportasi ke berbagai tempat. Wow! Teleportasiku tidak lagi menimbulkan riak ruang. Hahaha. Saat berhenti, tubuh Moshe tak bisa menahan tawa gembira. Biasanya, teleportasi level dunia itu kaku. Masuk ke riak ruang, lalu muncul di kejauhan, membuat makhluk lain dengan mudah mendeteksi riak abnormal. Misalnya, di neraka es, teleportasi level dunia akan langsung dideteksi. Namun berbeda dengan kesatria semesta, dengan penguasaan penuh terhadap hukum ruang, mereka bisa menyatu dengan riak ruang tanpa menimbulkan keanehan sedikit pun. Saat muncul di kejauhan, riak ruang tetap normal. Contohnya, saat Luo Feng mencuri papan logam hitam dan kesatria Purigal muncul di belakangnya lewat teleportasi, Luo Feng sama sekali tak menyadarinya. Seorang kesatria semesta bisa teleportasi ribuan tahun cahaya tanpa meninggalkan tanda. Sedangkan teleportasi level dunia, 1 tahun cahaya saja sudah memicu riak abnormal. Inilah perbedaannya. Teleportasiku kini tak lagi memicu riak ruang. Aku belum pernah merasa sedekat ini dengan ruang. Di Gunung Kerucut tadi, aku merasa seperti menyatu dengan ruang. Tapi sekarang, saat teleportasi, rasanya jauh lebih jelas. Tubuh Moshe sepenuhnya melebur ke dalam riak ruang dan muncul di kejauhan. Jika sebelumnya ia hanya disukai oleh ruang, kini ia sudah menjadi makhluk khusus ruang sejati, mampu menyatu ribuan kali lebih sempurna. Jarak riak ruang yang bisa kurasakan juga berubah. Katanya semakin gembira. Aku merasa bisa teleportasi lebih dari 100 tahun cahaya tanpa meninggalkan riak sekecil apapun. Tubuh Moshe benar-benar semangat. Namun ia juga tahu ini wajar.
karena ia telah sepenuhnya menyerap esensi hati ruang. Ia kini setara makhluk khusus luar biasa. Makhluk seperti mata perak bukan hanya berukuran raksasa, tapi juga punya teknik-teknik unik. Sekarang, mari ku coba kemampuan terakhir ini, kata tubuh Mosa dengan penuh antisipasi. Saat kristal kehidupan di dalamnya diukir dengan set hukum kedua, tubuh Mosa sadar ia telah memperoleh teknik bakat baru. Ia belum pernah menggunakannya, jadi tidak tahu seberapa kuat. Namun teknik bakat makhluk khusus selalu unik dan dominan. Jika perubahan Luo Feng melalui manual 9 jilid bisa dibilang transformasi buatan, maka perubahan tubuh Mosa ini lebih mirip evolusi alami, sepenuhnya selaras dengan hukum alam semesta. Tak peduli seberapa tinggi peningkatan tubuh manusia asli Luo Feng atau binatang bertanduk emasnya, keduanya tak akan mendapat teknik bakat baru. Namun tubuh Mosa, karena kristal kehidupan diukir dengan pola hukum baru, kini memperoleh satu teknik bakat lagi. Mulai, kata tubuh Mosa, lalu mengaktifkan pola hukum baru itu. Bzz. Sekejap segala sesuatu dalam radius 6.000 mil sepenuhnya berada dalam kendalinya. Betapa menakjubkan rasanya memiliki kuasa mutlak atas ruang di sekitarnya. Dengan mata berbinar, tubuh Mosa berbisik. Aku adalah ruang. Ruang adalah aku. Inilah wilayahku. Begitu ia mengaktifkan teknik bakat ini, banjir informasi dari ukiran hukum itu memenuhi kepalanya. Nama teknik bakat ini adalah wilayah atau domain. Dewa, panggil tubuh Mosa. Bzz. Tiba-tiba cahaya emas samar muncul di ruang hampa. Dari dalam cahaya itu, sebuah sosok melangkah. Luo Feng dengan baju zirah perak dan sayap perah. Tubuh Mosa dan Luo Feng saling menatap dan tersenyum. Diri sejati Luo Feng mengeluarkan Kaisar Jihong dari cincin dunia. Hormat tuanku, sapa Kaisar Jihong pada Luo Feng dan tubuh Mosa. Karena ikatan jiwa, ia merasakan keduanya sebagai tuannya. Kunci ruang sekeliling sejauh 1 juta mil, perintah Luo Feng. Baik, jawab Kaisar Jihong dengan hormat. Kekuatan ilahi menyebar, segera mengunci ruang. Riak-riak ruang normal langsung berhenti. Tuanku, riak ruang sejauh 1 juta mil sudah terkunci, lapor Kaisar Jihong. Teleportasi dilarang di area ini. Diri sejati Luo Feng menoleh ke tubuh Mosa sambil tertawa. Dengan mata terpejam, tubuh Mosa sekali lagi menikmati teknik bakat barunya, wilayah. Begitu digunakan, ia sepenuhnya menguasai ruang sejauh 6.000 mil. Tubuh Mosa tersenyum. Swiss, ia lenyap. Muncul lagi 3.000 mil di jauhnya. Apa? Kaisar Jihong terkejut. Swiss, Swiss, Swiss. Tubuh Mosa berkedip-kedip, muncul di berbagai titik dalam radius 6.000 mil. Bergerak bebas, seolah kuncian ruang itu tak pernah ada. Bagaimana mungkin ia bisa teleportasi? Kaisar Jihong terperangah. Prinsip teleportasi adalah menyatu dengan riak ruang, lalu muncul jauh di tempat lain. Begitu riak ruang terkunci, teleportasi mustahil dilakukan. Bahkan Ksatria semesta pun tak bisa melanggarnya. Sebelum punya wilayah, tubuh Mosa bisa menyatu tanpa riak, tapi tetap mustahil teleportasi dalam kuncian ruang. Ini adalah wilayah, jelas tubuh Mosa. Dalam wilayah, ruang adalah aku, dan aku adalah ruang. Aku bagian dari ruang. Dengan menyatu, aku bisa langsung berubah jadi ruang dimanapun dalam radius 6.000 mil, lalu kembali jadi diriku di titik manapun yang kupilih. Tubuh Mosa sangat gembira. Apa yang ia lakukan barusan bukanlah teleportasi biasa, melainkan metode 2 tahap. Pertama, ia berubah menjadi ruang dalam radius 6.000 mil. Kedua, ia kembali jadi dirinya di titik manapun itu dalam radius tersebut. Wilayah adalah metode luar biasa yang tak terikat kuncian ruang. Selama dalam wilayah, tubuh Mosa bisa berada di mana saja. Teknik bakat makhluk khusus memang menakjubkan. Seperti reinkarnasi tak berinting mata perak. Sekali saja dipandang, banyak makhluk agung langsung mati. Atau Kaisar Zhu Chongfeng, makhluk unuk yang bahkan mampu menghancurkan Ksatria semesta. Teknik bakatnya pasti lebih mengerikan lagi. Luo Feng mengangguk. Teknik baru tubuh Mosa, wilayah, memang bukan teknik serangan langsung. Untuk menyerang, ia tetap harus mengandalkan pemahaman hukum dan teknik yang diciptakannya. Tapi sebagai metode untuk membunuh diam-diam, kabur atau berpetualang, luar biasa. Dengan teknik ini, tubuh Mosa jelas ditakdirkan menjadi seorang pembunuh bayangan. Bab 973, Ruang 9 Keterasingan.
Tubuh Mosha memang tidak sehandal beberapa organisme khusus seperti mata perak dalam hal serangan. Namun, ia unggul dalam hal penyergapan dan pembunuhan diam-diam. So, tubuh Mosha langsung lenyap, berubah menjadi lembaran logam tipis dan menyatu ke dalam lapisan baju zirah Luo Feng. Aku sekarang bisa pergi kemana saja dengan tubuh Mosha ini, kata Luo Feng. Pikirannya bersemangat. Tubuh Mosha kini hampir setara dengan kesatria semesta biasa dalam hal teleportasi, dan teknik bakat domain adalah sesuatu yang tidak bisa didapat hanya dengan latihan. Sebelumnya, aku butuh 10 hari untuk tiba di ruang 9 keterasingan, tapi sekarang aku bisa sampai hanya dalam setengah hari. Tubuh Mosha mampu teleportasi sejauh 100 tahun cahaya dan melewati tempat-tempat berbahaya. Luo Feng melambaikan tangan, menyimpan Kaisar Jihong kembali ke dalam cincin dunia. Lalu ia pun lenyap ke ruang hampa. Bahkan di wilayah rahasia Ancestor God, jarang ada daerah berbahaya yang panjangnya mencapai 100 tahun cahaya. Dan sekalipun ada, Luo Feng bisa dengan mudah menghindarinya. Setelah setengah hari berlalu, Luo Feng muncul, membuka sayap peraknya dan menatap ke depan. Di hadapannya terbentang sebuah dunia air tanpa batas. Ruang 9 keterasingan, gumam Luo Feng. Sulit dipercaya bahwa dalam wilayah berdiameter 12 tahun cahaya ini ada makhluk-makhluk dengan kekuatan setingkat penguasa alam semesta, ditambah harta karun tak terhitung banyaknya yang sudah menarik para pewaris selama berabad-abad. Sayangnya, kebanyakan gagal dan mati. Semoga kali ini keberuntungan berpihak padaku dalam mencari pohon dunia. Hasrat dan ambisi menggelegak dalam hatinya. Masa depan Luo Feng akan jauh lebih cerah jika ia bisa menjadikan pohon dunia sebagai tubuh ketiganya. Kemampuan manipulasi ruang dan waktu, kestabilan God Kanti, dan kekuatan ilahi yang maha besar, semua itu ia dambakan. So, Luo Feng hilang, langsung teleportasi ke dalam ruang 9 keterasingan. Sunyi dan gelap menyelimuti lembah pegunungan. Tak ada pohon atau tanaman di sana, hanya bebatuan tandus. Satu-satunya cahaya berasal dari air terjun yang jatuh dari puncak gunung hingga ke danau, lalu mengalir keluar lewat sungai-sungai kecil. So, Luo Feng muncul dalam zirah peraknya. Akhirnya sampai juga, ujarnya sambil menatap sekeliling. Ia melihat bebatuan tandus itu dan tersenyum. Ini Pulau Batu. Meskipun ruang 9 keterasingan penuh bahaya, ada beberapa tempat aman di mana para pewaris bisa mendarat tanpa rasa khawatir, dan Pulau Batu adalah salah satunya. Tak pernah ada pewaris yang menemukan bahaya di sana, dan tak pernah ada makhluk mengerikan ruang 9 keterasingan yang menyerang Pulau Batu. Tempat tandus biasanya menandakan aman, dan di sini tak ada apa-apa selain batu dan air. So, Luo Feng melesat ke udara seperti kilatan perak. Dari atas ia melihat potongan zirah hancur dan tubuh-tubuh berserakan. Peninggalan para pewaris, bisiknya. Ia menggeleng pelan. Sepertinya mereka mati dibunuh pewaris lain. Walaupun Pulau Batu adalah tempat teraman di ruang 9 keterasingan, bukan berarti bebas dari ancaman sesama pewaris. Membunuh demi merebut harta adalah hal yang umum. Luo Feng terbang sejauh lebih dari 60 juta mil. Dari puncak gunung tertinggi, ia memandang kejauhan. Indah sekali, napasnya tercekam oleh pemandangan. Ia berdiri di puncak menatap lautan luas tak berbatas yang mengelilingi pulau. Air lautnya itu kadang berwarna biru, lalu berubah menjadi ungu. Tiba-tiba menjadi merah, lalu bening, setelah itu emas. Perak, abu-abu, lalu kembali biru. Warna-warnanya terus berubah menciptakan panorama ajaib. Samudra 9 keterasingan, sebut Luo Feng. Ruang 9 keterasingan pada dasarnya adalah samudra tak ujung dengan pulau-pulau di dalamnya. Sebagian dihuni penduduk asli, sebagian lagi menjadi rumah makhluk menakutkan seperti pohon dunia. Di antaranya ada sebuah pulau besar yang dikenal para pewaris sebagai Pulau Tohon. Pulau Batu hanyalah pulau kecil yang paling sering disinggahi, sedangkan Pulau Tohon termasuk salah satu dari 10 pulau terbesar di Samudra 9 keterasingan. Samudra ini luas sekali sekaligus berbahaya, pikir Luo Feng. Bahkan lautannya saja bisa mematikan, terutama pusaran 9 keterasingan, katanya hampir tak mungkin keluar jika sudah terseret masuk. Luo Feng menatap ke arah koordinat Pulau Pohon. Dari sini ia belum bisa melihatnya karena jarak yang jauh. Aku perlu menggunakan tubuh Mosha lagi, ujarnya. Kalaupun tubuh Mosha gagal, aku bisa membiarkannya lagi. Tubuh Mosha muncul, lalu Luo Feng mengikuti dengan teleportasi. Bersama mereka menyeberangi Samudra 9 keterasingan tanpa kesulitan dan akhirnya tiba di Pulau Pohon.
Aku akan menunggu di sini, kata tubuh asli Luo Feng. Ia masuk ke salah satu gua di pegunungan pulau itu, menyalakan mikrodetektor, lalu bersembunyi. Di langit, tubuh Mosha berdiri melayang menatap pulau raksasa yang membentang ratusan juta mil jauhnya. Indah sekali, ucapnya. Pulau batu terlihat jelek dibanding ini. Sayang, keindahan ini penuh bahaya. Ia memicingkan mata, menatap panorama megah di pulau tersebut. Ada pepohonan dari segala jenis, bunga-bunga berwarna-warni bermekaran, menampilkan pemandangan menakjubkan. Yang paling mencuri perhatian adalah sebuah pohon zamrud raksasa dengan kanopi menjulang luas seperti lautan hijau berkilau. Daun-daunnya berkilau bak permata giok yang diukir halus. Pohon itu mendominasi semua kehidupan lain di sekitarnya. Pohon dunia terkuat, gumam tubuh Mosha. Makhluk khusus setingkat kesatria semesta, hampir sebanding dengan penguasa alam semesta. Total ada 9 pohon dunia, dan inilah yang terkuat. Tingginya mencapai 360 juta mil, dengan kanopi selebar 0,5 miliar mil. Ukurannya bahkan melebihi pulau batu, sementara batang raksasanya bercahaya hijau giok, menjulang megah. 3 di antaranya di level abadi dan 5 sisanya di level sektor Lord. Lanjutnya sambil menatap ke 8 pohon dunia yang mengelilingi yang terbesar. Yang lebih tinggi adalah level abadi, yang lebih pendek di level sektor Lord. Bahkan pohon dunia sektor Lord tingginya 40 juta mil, jauh lebih besar daripada makhluk manapun yang pernah dikenal. Pulau pohon memang dipenuhi bunga dan tanaman biasa, tapi juga dihuni organisme khusus. Beberapa pohon lain di sini juga di level abadi. Bahkan ada pohon jenis lain di level kesatria semesta. Jadi bukan hanya pohon dunia yang harus kuwaspadai, aku harus hindari pohon-pohon lain dulu, pikir tubuh Mosha. Ia tak ragu lagi. Tubuh Mosha teleportasi, mendarat di pulau pohon. Pohon dunia adalah raja pulau pohon, namun banyak kehidupan botani lain juga hidup di sana. Sebagian besar hanyalah tanaman biasa, tapi ada pula organisme khusus yang cukup berbahaya bagi tubuh Mosha. Jangan sampai mereka melihatku atau menyadari keberadaanku, batin Luo Feng. Tubuh Mosha pun berubah wujud menjadi gumpalan biji yang berterbangan di udara, mirip bulu halus dandelion. Ini adalah penyamaran paling aman. Jika berubah jadi tumbuhan berjalan, justru akan menimbulkan curiga. Tapi biji yang melayang tertiup angin, hampir tak ada yang akan memperhatikannya. Beberapa pohon kuat bahkan memiliki kecerdasan, khususnya yang level abadi. Mereka sama cerdasnya dengan manusia. Karena itu, Luo Feng tak berani teleportasi langsung ke pohon dunia terkuat. Teleportasi pasti akan menarik perhatian. Aku akan melayang saja, perlahan mendekat ke pohon dunia. Cukup dapat 1 daun saja. Kalau ada daun jatuh di tanah, lebih baik lagi. Aku hanya butuh 1 daun, tidak serakah. Biji itu terus melayang terbawa angin. Terlalu lambat. Meskipun sudah berusaha mendekat secepat mungkin, ia tak bisa mengubah arah atau menambah kecepatan tanpa membongkar penyamarannya. Jika biji itu melawan arah angin atau bergerak aneh, pasti langsung terdeteksi dan tamatlah riwayatnya. Aku harus sabar, tidak boleh terburu-buru, hibul tubuh Mosha. Asal bisa mendekat ke pohon dunia, sudah cukup. Aku hanya butuh 1 daun. Biji itu terus melayang. Pulau pohon tampak seperti taman surgawi dalam mitos kuno. Alam liar yang indah, murni, tak tersentuh. Ribuan biji berterbangan di udara, membuat tubuh Mosha tidak menonjol di antaranya. Namun setelah 3 bulan penuh melayang tanpa arah, tubuh Mosha mulai kehilangan kesabaran. Menatap pohon dunia yang masih terasa jauh, ia berteriak dalam hati. Terlalu lambat. Bab 974, Ledakan. Gumpalan biji yang menyamar sebagai tubuh Mosha masih belum juga mencapai wilayah tempat pohon dunia berdiri. Bahkan setelah lebih dari 5 bulan melayang tertiup angin. Di tengah-tengah pulau, pohon dunia terkuat menjulang megah, sementara 8 pohon dunia lainnya mengelilinginya. Ke-9 pohon dunia itu menguasai 1/4 wilayah pulau pohon. Pohon-pohon lain, baik yang berada di level abadi maupun kesatria semesta, semuanya menjauh, tak berani mendekat ke 9 pohon dunia itu. Weng! Ke-9 pohon dunia yang berkilau seperti giok itu bersinar lembut, masing-masing dikelilingi oleh halo pelindung, membuat biji-biji yang berterbangan di udara tidak bisa menembusnya. Gumpalan biji berisi tubuh Mosha akhirnya mendarat pelan. Di kejauhan berdiri sebuah pohon dunia level sektor Lord, batangnya setebal gunung menjulang puluhan juta mil. Akhirnya aku ada di titik terdekat dengan pohon dunia. Yang paling dekat ini adalah pohon dunia level sektor Lord. Luar biasa, tapi tidak ada daun gugur sama sekali. Tubuh Mosha berteriak marah dalam hati. Seandainya ada daun gugur, ia cukup menyambar 1 daun lalu kabur. Dengan kemampuan teleportasi yang ia miliki sekarang, bahkan seorang kesatria semesta pun sulit melacak jejaknya. Tapi daun-daunnya tak pernah rontok. Kalau begitu, aku tak punya pilihan lain selain merebutnya dengan paksa. Ia mengambil keputusan.
Rambut-rambut halus pada gumpalan bijinya bergetar seakan bisa merasakan daun-daun raksasa di atas sana. Daun-daun itu bagaikan permata giok memancarkan cahaya gemilang. Daun hanya akan gugur kalau layu, tapi daun ini penuh energi. Bagaimana mungkin bisa layu? Rambut halus itu bergoyang semakin tak sabar. Pulau Batu, kejauhan. Tubuh asli Luofeng berdoa penuh harap. Tolong, kau harus berhasil. Dengan selembar daun itu, aku akan memiliki tubuh ketigaku. Gumpalan biji terus bergoloning di tanah, terbawa angin, sesekali menyentuh halu pelindung, lalu terpental. Namun tetap kembali tertiup ke arah pohon dunia. Dari luar terlihat seperti pergerakan alami. Tiba-tiba, gumpalan biji lenyap. Yang muncul adalah sosok samar tubuh Mosa berdiri di tepi kanopi pohon dunia sektor Lord, tepat di samping ranting sebesar lengan manusia. Tubuh Mosa langsung meraih sebuah daun, berusaha mencabutnya. Ia kini 100 kali lebih kuat dari sektor Lord biasa. Namun meski sudah menarik dengan sekuat tenaga, ranting itu hanya melengkung. Seluruh kanopi pohon ikut bergetar hebat. Dasar makhluk ras lain. Suara melengking penuh amarah terdengar dari dedaunan. Aku gagal mendapatkannya. Tubuh Mosa melongo. Tiba-tiba semua daun di sekitarnya bergerak. Mereka menyatu, mengikat tubuh Mosa dari segala arah. Peng! Tubuh Mosa remuk seperti telur diinjak. Bahkan inti kehidupannya hancur. Tubuh Mosa mati seketika. Sok lemah. Pohon dunia itu mengejek. Apakah ini yang disebut pejuang abadi? Mati begitu saja? Pohon dunia sektor Lor itu bingung. Pewaris lain memang pernah mencoba mencuri rantingnya. Sebab ranting pohon dunia bisa tumbuh menjadi pohon besar dan menstabilkan God Country. Tapi untuk level sektor Lord sepertinya, satu daun saja tidak ada artinya. Biasanya yang dicari adalah ranting besar. Maka wajar jika pohon dunia membela diri. Pulau Batu. Begitu kuatnya. Luofeng terkejut. Tubuh Mosa dihancurkan bahkan sebelum sempat bertarung. Dari kekuatannya, jelas ini bukan sektor Lord biasa, paling tidak setingkat Emperor. Ia menganalisis. Daun dan ranting pohon itu seketika menyerang balik Mosa, lalu melumatnya. Iya, mungkin besar gen pohon dunia sektor Lord 1000 kali lebih unggul dari manusia. Ditambah lagi bimbingan pohon dunia di level kesatria semesta, tentu ia menguasai teknik penguatan. Itu menguatnya puluhan ribu kali lebih kuat dari sektor Lord biasa. Belum lagi asaran alaminya sebagai pohon raksasa. Logikanya wajar kalau Mosa dihancurkan seketika. Ia juga memperhatikan, pohon dunia lain tidak bereaksi sama sekali ketika Mosha mati. Seperti yang kuduga, bagi mereka, ancaman sekecil ini tidak berarti apa-apa. Pohon dunia terkuat baru akan turun tangan kalau nyawa pohon dunia sektor Lot benar-benar terancam. Baiklah, saatnya belajar dari kesalahan. Beberapa saat kemudian, di dalam gua, cahaya keemasan berpendar. Sosok tubuh Mosha muncul kembali. Hanya menghabiskan sedikit energi, kata Luofeng. Tubuh Mosha mengulurkan tangan. Luofeng menyerahkan kristal dewa api yang mulai meredup. Tubuh Mosha mengambilnya lalu teleportasi. Aku tak percaya akan gagal lagi, kata Luofeng. Matanya berkilat tajam. Kristal dewa api memang tak terlalu kuat, tapi cukup untuk membunuh pejuang abadi tingkat resmi. Setara pukulan penuh seorang Emperor puncak. Pohon dunia ini hanya sektor Lord. Ia tak bisa membakar tubuhnya untuk bertahan. Ditambah ukurannya yang terlalu besar, tak mungkin menghindar. Ia menimbang-nimbang. Ledakan itu hanya akan merusak area ratusan ribu mil persegi. Bagi pohon dunia sebesar ini, itu bukan ancaman serius. Pohon dunia terkuat pun tak akan turun tangan hanya karena sedikit kerusakan. Aku hanya perlu meledakannya sekali. Ranting dan daun pasti berterbangan. Saat itu aku tinggal teleportasi. Ambil selembar daun, lalu kabur. Luofeng mengawasi, penuh harapan. Tubuh Mosha muncul di atas lautan, jauh dari pulau pohon. Jaraknya tidak terlalu jauh. Aku masih bisa melacak posisinya dengan tepat. Tatapannya dingin. Ayo mulai. Ia teleportasi. Tiba-tiba sudah berada di bawah kanopi pohon dunia sektor Lord yang sama. Meledaklah. Tubuh Mosha melempar kristal dewa api, lalu teleportasi menghilang. Boom! Kristal itu meledak hebat. Kekuatan ledakannya setara serangan Emperor puncak, cukup untuk membunuh pejuang abadi biasa. Seketika area 30.000 mil persegi lenyap jadi abu. 1.000.000 mil persegi di sekitarnya hancur berantakan. Namun bagi pohon dunia yang batangnya saja berdiameter puluhan juta mil, ledakan itu nyaris tidak berarti. Apalagi pusat ledakan berada jauh dari batang utama. Kembali. Daun-daun zamarut yang sempat terpental langsung kembali ke kanopi, menyatu kembali dengan tubuh utama. Dengan energi pohon dunia, semua luka cepat pulih. Saat itulah Mosha muncul lagi, menyambar ranting patah dengan beberapa daun yang masih menempel. Dapat, kabur. Namun seketika, energi penghancur menyelimuti dirinya. Ia kaku, lumpuh. Angin maha dahsyat menghancurkannya jadi debu. Dasar makhluk ras lain, brengsek. Pohon dunia sektor Lord itu meraung. Seluruh kanopinya berguncang.
Ayah, ayah, biarkan aku membunuhnya. Sayang sekali 7, suara lembut dari pohon dunia lain bergema. Kamu kehilangan banyak daun. Hahaha. Pohon dunia lain tertawa. Kalau bukan karena ayah kita turun tangan, mungkin makhluk itu sudah kabur. Berbagai suara mengejek terdengar. Diam kalian. Pohon dunia yang terkena ledakan berteriak marah. Ranting-rantingnya bergetar. Lalu terdengar suara lembut, tenang, berwibawa. 7 kecil, makhluk itu memang lihai. Ia bisa teleportasi tanpa menimbulkan riak ruang sedikit pun. Jika sampai lolos, hampir mustahil ditemukan. Tapi jangan khawatir, aku sudah menghukumnya karena berani mengganggumu. Tidak, tidak, aku tetap tidak terima. Pohon dunia sektor Lord itu berteriak. Kalau begitu, berusahalah menjadi abadi seperti saudara-saudaramu. Kata suara lembut itu lagi. Saat kamu sudah abadi, kamu tak perlu takut pada makhluk ras lain. Heng! Dalam waktu singkat, pohon dunia sektor Lord itu pulih sepenuhnya. Semua daun dan ranting tumbuh kembali seakan tak pernah terluka. Tak sehelai daun pun tersisa di tanah. Saat 9 pohon dunia saling berbicara, semua makhluk lain di pulau pohon terdiam, tak berani mengeluarkan suara. Bab 975, Kaisar Cermin Kulit Kayu. Di sebuah gua sunyi di Pulau Batu, mata Luo Feng membelalak kaget. Itu pasti pohon dunia yang terkuat, katanya. Luo Feng bisa sepenuhnya merasakan betapa mengerikan serangan yang dialami tubuh Mosha. Rasanya bagaikan makhluk maha kuasa menghancurkan seekor semut, dan tubuh Mosha adalah semut itu. Hanya pohon dunia terkuat yang mampu melakukan hal semacam ini. Dia menyerangku, gumam Luo Feng. Meskipun statusnya hanya sebagai ksatria semesta, tapi dengan identitasnya sebagai organisme khusus, dia memiliki kekuatan setara penguasa semesta. Ditambah lagi tubuhnya yang luar biasa besar. Dialah yang menghancurkan tubuh Mosha. Sulit dipercaya bagi Luo Feng. Rencananya sederhana. Tubuh Mosha muncul seketika, meraih sehelai daun, lalu teleportasi kabur. Semua terjadi hanya dalam sekejap. Bahkan pohon dunia tingkat abadi seharusnya tak bisa menghentikannya. Aku hanya mengambil satu ranting kecil dengan selembar daun, dan ledakan itu hanya menimbulkan luka ringan. Apa perlu sampai membunuhku? Dan kenapa pohon dunia terkuat ikut turun tangan? Hatinya dipenuhi rasa kesal. Dia hampir berhasil mendapatkan ranting dan daun yang akan memungkinkan dirinya membiarkan tubuh ketiga. Dengan itu, dia bisa langsung menembus jadi pejuang abadi. Tapi ternyata halangan besar justru muncul. Kenapa tidak membiarkanku saja mendapatkannya? Pohon dunia itu memiliki mahkota selebar 60 juta mil. Satu daun tak ada artinya. Apa memang sebegitu berharganya bagimu? Yang paling membuat Luo Feng resah adalah kekuatan pohon dunia terkuat, organisme khusus yang dapat menandingi penguasa semesta. Dia memiliki teknik bawaan manipulasi ruang dan waktu. Dengan kekuatan sebesar itu, dia bisa menguasai langit dan bumi sama baiknya dengan penguasa semesta sungguhan. Dia bahkan mungkin mampu menghentikan waktu, atau membalikan waktu. Selama pohon dunia terkuat menghalangi, tubuh Mosha tak mungkin bisa kabur, terlebih bila waktunya benar-benar dihentikan. Apa yang harus kulakukan? Luo Feng resah. Asal-usul pohon dunia. Luo Feng tak tahu bahwa pohon dunia terkuat itu adalah ayah, sementara 8 pohon dunia lain di sekitarnya adalah anak-anaknya. Sama seperti pohon biasa yang akan menumbuhkan tunas di sekitarnya seiring waktu, pohon dunia terkuat sebagai organisme khusus menumbuhkan 8 anakan di sekitarnya. Satu ranting pohon dunia bisa tumbuh menjadi pohon kehidupan yang perkasa. Sebagai pohon dunia dengan sumber kehidupan tak terbatas, dia rela mengorbankan sebagian potensinya untuk menyalurkan esensi kehidupannya kepada ke-8 anakan itu. Mirip dengan bagaimana hati ruang menyalurkan esensinya ke tubuh Mosha. Dia rela kehilangan sedikit kekuatannya demi membesarkan ke-8 anaknya. Karena seperti halnya pohon biasa yang tidak berpindah tempat, mereka sudah hidup bersama sejak awal. Kasih sayangnya kepada anak-anaknya jauh lebih besar dibandingkan ayah dari ras lain di alam semesta. Maka bisa dimengerti kenapa dia sangat protektif terhadap anak-anaknya. Di gua Pulau Batu, Luo Feng menimbang beberapa rencana. Ada yang mungkin berhasil, tapi tak ada yang benar-benar menjamin sukses. Tubuh Mosha sudah berhasil dibiarkan kembali, katanya. Di wilayah rahasia primal milik manusia yang jauh di sana, dunia internal Luo Feng sudah menumbuhkan tubuh Mosha baru. Beberapa detik kemudian, cahaya keemasan berkilau di ruang transportasi God Country. Hanya butuh beberapa detik untuk menyeberang dari wilayah manusia menuju wilayah rahasia dewa leluhur. Tubuh Mosha melangkah,
Keluar, tiba di gua. Pergi. Tubuh Mosha langsung teleportasi, lenyap seketika. Dia muncul kembali di langit Samudra 9 kejauhan. Dengan pulau terbuka, terlihat samar-samar. Aku akan pilih cara paling konservatif tapi dengan peluang keberhasilan tertinggi. Dan ia pun menghilang lagi. Rencana baru. Di antara biji-biji yang melayang di pulau terbuka, sekarang ada satu gumpalan biji tambahan. Itulah tubuh Mosha. Dia melayang perlahan mendekati pohon dunia. Aku akan habiskan waktu 5 bulan lagi untuk sampai di dekat pohon dunia. Lalu aku akan biarkan budak puncak Emperelku melempar kristal asal api sehingga banyak ranting dan daun berterbangan. Saat mereka bertarung, daun-daun itu akan berada di luar halo pelindungnya. Saat itulah gumpalan bijiku akan menempel ke salah satunya. Lalu aku teleportasi dengan selembar daun. Hahaha. Bahkan pohon dunia terkuat tak akan mampu mengidentifikasi gumpalan biji khusus ini. Itulah rencana barunya menggunakan budak puncak Emperor sebagai pengalih perhatian, agar ranting dan daun berhamburan keluar. Pohon dunia tetap tenang. Waktu berjalan. Gumpalan biji berisi tubuh Mosha melayang mengikuti angin. Bagi pohon dunia terkuat, kejadian sebelumnya hanyalah insiden kecil. Banyak pewaris datang berpetualang ke ruang 9 kejauhan, dan usaha tubuh Mosha mencuri anting hanyalah gangguan sepele. Prioritasnya hanya melindungi batang anak-anaknya. Selama batang aman, ranting dan daun bisa pulih dengan cepat. Aku tinggal mengikuti angin. Sekitar sebulan lagi aku sampai. Gumpalan biji itu terus melayang, tersembunyi di antara ribuan biji lain yang berterbangan di pulau pohon nan indah. Di luar ruang 9 kejauhan. 7 makhluk agung dari berbagai ras tiba sekaligus. Yang terbesar adalah tubuh raksasa sepanjang 10 km, sedangkan yang terkecil tingginya kurang dari 60 cm dengan sepasang sayap mungil. "Ini dia, ruang 9 kejauhan," kata yang pertama. "Kita sudah sampai," ujar si kecil. Mereka semua memandang dengan penuh harapan. "Cepat sekali, hanya seukuran waktu makan kita sudah tiba." Itu semua berkat teleportasi kesatria gagak hitam. Sekali lompat, ia bisa menempuh ratusan, bahkan ribuan tahun cahaya, melewati banyak area berbahaya. Tanpa dia, perjalanan akan jauh lebih lama, dan bisa saja kita binasa. Ya, semua ini berkat kesatria gagak hitam. Tiba-tiba suara tajam menyela. "Benar, kita semua memang harus berterima kasih pada kesatria gagak hitam." Sekejap, semua makhluk itu terdiam. Yang bicara adalah sosok bersisik dengan ukiran misterius di sekujur tubuhnya. Punggungnya membungkuk sedikit. Tangan dan kakinya berujung cakar. Rambut dan matanya emas berkilau. Suaranya saja cukup membuat semua terdiam. "Benarkah begitu, kesatria gagak hitam?" Makhluk itu menoleh. Kesatria gagak hitam bertubuh 6 meter dengan 6 pasang sayap hitam, mulut seperti bilah tajam, dan mata merah darah menyeringai. Ia pewaris terkenal dari Pulau Bauhinia. "Aku hanya bisa membantu di perjalanan. Tapi setelah ini, semua tergantung padamu, Kaisar Cermin Kulit Kayu. Ruang 9 kejauhan penuh bahaya. Denganmu bersama kami, peluang hidup lebih besar, Kaisar Cermin Kulit Kayu." "Yah," tambah si kecil. "Kita sudah lama terjebak dalam kebuntuan. Banyak pewaris ingin ikut bersamamu begitu tahu kau datang ke sini. Kalau kita menemukan harta berharga, biarlah kau dan kesatria gagak hitam memilih lebih dulu." "Benar, pembagian sesuai kontribusi. Kaisar Cermin Kulit Kayu harus diprioritaskan," ujar yang lain. Dari 7 makhluk itu, 1 adalah kesatria semesta dan 6 lainnya pewaris abadi. Kesatria gagak hitam adalah kesatria semesta, sementara Kaisar Cermin Kulit Kayu hanyalah pewaris abadi, tapi jelas bukan pewaris biasa. "Tenang saja, semua akan dibagi sesuai kontribusi. Aku tak akan mengambil yang bukan milikku." Mereka semua tertawa.
Tapi di dalam hati, kesatria gagak hitam tetap waspada. Kaisar cermin kulit kayu terkenal gila, kejam, dan rakus. Kalau bukan karena kemampuannya mendeteksi yang luar biasa, aku tak akan ajak dia. Sedangkan 6 pewaris abadi lainnya, mustahil kubiarkan harta sejati jatuh ke tangan mereka. Tapi aku harus berhati-hati dengan si cermin kulit kayu ini. Aku sendiri bisa dijadikan batu pijakan olehnya. Ia tahu reputasi kaisar cermin kulit kayu. Peringkat 10 besar di antara seluruh pewaris abadi. Sejak awal berdirinya alam semesta, puluhan juta pewaris datang dan tersingkir di Pulau Bauhinia. Dan hanya segelintir yang masuk peringkat 10 besar. Kaisar Juchong, meskipun organisme khusus, hanya ada di peringkat ketiga. Kaisar cermin kulit kayu pun organisme khusus. Level kehidupannya 2000 kali lebih tinggi dari makhluk biasa. Dia memiliki 2 teknik bakat yang unik, diterima oleh aliansi super besar Northern Territory Alliance, dan diberi harta sejati dan senjata berharga. Meskipun masih sedikit lebih lemah dari Juchong, dia cukup kuat untuk menghadapi banyak kesatria semesta. Ayo kita masuk ke ruang 9 kejauhan. Kita menuju tempat paling aman dulu, Pulau Batu. Setuju? Mari kita pergi. Kesatria gagak hitam mengaktifkan teleportasi dan mereka pun tiba di Pulau Batu seketika. Kasih like dan subscribe dulu ya ke channel Dutaverse ID biar saya makin semangat. Terima kasih juga udah nonton sampai habis. Semua ini saya kerjain sendiri dari pagi sampai malam, jadi maaf kalau visualnya cuma satu, udah mentok capek. Karena memang saya ngerjain semuanya sendirian. Dan kalau ada kata-kata yang belibet, nggak saya benerin, ya maklum aja, capek. Tinggalin komen kalau ada saran atau request novel lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!